Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Astaghfirullahi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Bapak sekalian, jamaah rahmatullah, alhamdulillah bisa hadir, bisa ketemu, paling tidak bisa bertemu pada saudara muslim kita dalam rangka dalam satu niatan yang sama. Dan saya yakin bahwa sekalian juga sebagiannya bukan orang yang longgar-longgar saja, bukan orang yang tidak ada program di rumah, bahkan sebagiannya ya melonggar-longgarkan, mungkin capek keseharian bekerja, mungkin bahkan sebagiannya sudah pasang niat dari pagi, dari siang, mungkin pokoknya nanti malam bisa kajian misalnya gitu ya, bagaimana caranya bisa selesai, bisa ikut ngaji. Ini lebih mendapatkan satu nilai yang lebih, artinya bukan hanya sekedar mengikuti acara rutinitas, tetapi memang betul-betul butuh. Dan orang-orang yang beriman itu tidak merasa cukup dengan apa yang dia dapatkan pada kebaikan ini, terus menerus haus dia dengan kebaikan ataupun amal soleh. Dan kalau kita lihat siapa orang yang tidak capek, kalau kita capek, orang-orang kafir juga sama, sebetulnya capek juga. Mboten mengulon jenengan mau sing kesel, sing banyak pekerjaan aja, mereka juga sama itu ya. Intakunu ta'lamuna fa'innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Jika kalian itu merasa menderita, itu sebetulnya di bab satu peperangan dia menderita, maka sungguhnya mereka sama. Orang kafir juga menderita. Kamu terkena luka, mereka juga terkena luka. Mereka capek, kamu capek, mereka juga capek. Sama kan capeknya gitu. Kalau perang lukanya juga sama, sakitnya juga sama. Bedanya di mana? Wa tarjuna minallah ma la yarju. Sementara kalian itu akan ketemu kepada Allah, mendapat satu pahala apa yang mereka tidak akan menemui pada Allah soal pahala. Jadi di hadapan Allah dia tidak ada pahala untuk mereka. Sampai ya amilatu nasibah. Capek-capek ya sudah. Ya tidak ada nilainya sama sekali di hadapan Allah Ta'ala. Itu orang-orang kafir. Maka kita insya Allah kalau sudah ada niatan baik, sudah menuntut ilmu atau kajian itu merasa kebutuhan, insya Allah ya, capek pun sama, di rumah juga capek, dan di sini tidak kerja sama ya. Untuk masjid bukan untuk kerja, insya Allah jamaah juga tidak akan dipindahkan ya. Baiklah, kita akan lihat kembali di bab yang ke-55 ini di kitab Riyadhus Shalihin. Yang kemarin sudah saya bacakan ayat-ayat ya, beberapa ayat yang dituliskan dalam kitab ini oleh Imam Nawawi. Kayaknya hadis sudah saya bacakan satu hadis ini. Hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, ayatnya sudah saya bacakan. Kita lanjutkan hadis yang kedua dari bab. Wa an Urwata an Aisyah radhiyallahu anha annaha, bahwasanya si Aisyah kanat adalah takulu ya, mengatakan atau berkata, wallahi demi Allah, ya benar ukhti, wahai anak saudara perempuanku. Anak saudara perempuan itu
keponakan anak saudaranya, anak saudara dari arah perempuan. In kunna, jika adalah kami itu, lanandu, tidaklah kami ini melihat atau menyaksikan atau melihat atau menyaksikan ilal hilali, kepada hilal. Hilal ini kemunculan tanggal 1. Sumal hilali, kemudian hilal yang lain sampai habis hilal itu, habis bulan, kemudian muncul hilal lagi. Sumal hilali, kemudian muncul hilal lagi, salah satu yang ketiga. Ketiga apa? Ahilatin, hilal. Fi syahro, ini pada 2 bulan. Jadi 1 bulan hilal muncul, kemudian hilang, kemudian muncul lagi gitu ya, muncul lagi, kemudian hilang lagi 2 bulan. Nah, kemunculan hilal yang ketiga ini 2 bulan sudah habis ini, wa ma ukida, dan tidaklah dinyalakan fi abiyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, pada rumah tangganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, narun, api. Qotun, sama sekali. Kultu, aku berkata, si anak dari saudara perempuannya si Aisyah tadi, Urwah, ya khalatu, wahai bibiku, fama kana, maka apa yang ada, bu'i suku yang menjadikan ma'isyah pada kalian, maka apa yang dapat kalian menghidupi untuk itu, kok sampai 2 bulan selesai muncul hilal yang ketiga, bulan yang ketiga, bulan kedua habis, kok tidak menyalakan api. Qalat, berkata si Aisyah, al-aswadani, yang menghidupi itu adalah 2 yang hitam. Al-aswadani, 2 yang hitam. 2 hitam itu atamru, kurma yang kering, wal ma'u, dan air. Illa, kecuali, innahu, sesungguhnya, qad kana, sungguh ada, li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, jiron, ya, pertetanggaan, minal ansori, dari orang Ansor, ada tetangga-tetangga dari Ansor. Wakana, dan adalah lahum, bagi mereka para tetangga lagi, mana yihu, salah 3 dulu. Fakanu, maka adalah mereka itu, yursiluna, mereka itu mengutus, ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, yursilu selain Rasul berarti mengirim, ya, mengirim kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min albaniha, dari susunya, fayas kina, maka meminumi pada kami, meminumkannya pada kami. Muttafaqun alaihi. Jadi mana yihu itu apa, orang meminjami kambing, kemudian bukan diberikan, kambing itu bukan diberikan, tapi yang dipinjami itu
bisa memanfaatkan susunya. Dan saya dipinjami kambing, kemudian susunya saya perah untuk menghidupi saya. Kemudian kambing ini sewaktu-waktu bisa diambil oleh orang lain, diambil yang punya orang lain, yang punya. Namanya kalau dari Gunung Marom itu maniha. Boleh jadi juga tumbuhan atau buah-buahan. Ya, buah-buahan juga. Ya, buah-buahan juga misalkan orang punya durian 10 batang. Dan ini yang satu batang itu kamu pelihara sendiri, bagaimana caranya sudah terserah, buahnya untuk kamu, tapi batangnya bukan, buahnya saja. Nah, silahkan. Nah, sama. Kalau ini kambing, ini tak pinjami kambing ya, tapi kamu bisa memanfaatkan susunya saja. Kambingnya tidak diberikan. Nah, itu tetangga dari Ansor itu punya kebiasaan seperti itu untuk saling mencukupi dalam menghisap sama muslim dalam sana, ya, di sana. Nah, hadis ini bukan si Aisyah radhiyallahu anha ini memberikan satu aib kepada Rasulullah, ini rumah tangganya Rasul seperti ini loh, sampai tidak menyalakan api, ya. Bukan begitu, bukan bahasa Jawa itu, bukan buka budean istilah gitu, ya. Bukan buka aibnya Rasul, bukan. Cuman menceritakan saja kepada saudara dari anak bibinya, dari anak saudaranya, anak bibinya, anak saudaranya. Jadi si Aisyah ini bibi dari Urwah tadi, kalau seperti ini, ya. Ini loh, saya ini ya sampai muncul hilal, muncul bulan ada satu, terus mingserap, muncul lagi hilal, ya. Terus mingserap lagi, muncul yang ketiga ini, belum pernah menyalakan api. Ini dulu. Kalau kita nggak menyalakan api nggak ada masalah. Pesan Grab, makanan pun datang. Itu sudah marung, kan nggak bisa begitu. Maksudnya ini adalah tidak memasak, ini artinya memang tidak ada yang dimasak. Menyalakan api nggak boleh masak. Lah kalau gitu apa yang dimakan kalau gitu, gitu ya? Untuk menghidupi sebagai mangkisahnya apa? Aisyah ini menjawab, dua yang hitam, tamar dan air. Dan air ini bukan hitam tapi dinisbatkan pada yang hitam, karena ini kayak satu yang tidak bisa dipisahkan, gitu ya, tidak dipisahkan, tidak diikutkan yang hitam. Yang hitam dianggap sebagai hitam meskipun air itu tidak hitam. Kalau makan kurma kemudian minum, makan kurma dia minum, minum air putih itu. Nah, ini dianggap sebagai Aisyah, sebagai ya, makanan pokoknya seperti itu. Nah, kecuali ada juga tetangga-tetangga kami di Madinah itu, orang-orang Ansor itu, ya, tetangga dari Ansor itu, dia itu sebagian itu meminjami kambing kepada temannya. Kemudian orang yang dipinjami kambing tadi memeras susunya, kemudian dia mengutus seseorang mengirim, memerintahkan seseorang untuk mengirim susu ini untuk Rasulullah, keluarganya Rasulullah. Ya, artinya ya saling walifiruna ala anfusihim wa kan bihim qasassah, itu betul-betul dipraktekkan oleh orang-orang Madinah. Apalagi ayat itu ketika saat orang-orang Mekah datang ke Madinah sebagai seorang tamu yang akan menetap, yang mempertahankan keimanannya, dia berhijrah. Jadi mereka mengorbankan apa yang dia senangi untuk menyenangkan saudaranya meskipun dia itu butuh, walau kan Nabi Muhammad, meskipun dia butuh. Kan sampai dia menawarkan, saya punya istri lebih dari satu, mana yang kamu cintai tak saya ceraikan, nanti tinggal kamu menikahi, kan gitu. Jadi bukan orang lagi satu serasa tidak, betul-betul memberikan sesuatu kepada saudara muslim itu yang dia cintai, kemudian diberikan untuk
saudaranya yang dia cintai. Dan namanya sahabat ya, mboten eker bahasa kita nih, bahasa kita buat dipenggali riyin kan. Tapi dia tidak. Kemudian Abdurrahman bin Auf sebetulnya itu yang ditawari, dan sudah sampai ditawari rumah, ditawari pekarangan, mau dibagi, udah ini saja, tunjukkan saya pasar, itu saya tak jadi kuli saja lah, jadi kuli. Nah, akhirnya dia menjadi orang kaya, jadi kaya sampai ditemui oleh Rasulullah SAW itu beberapa tahun atau beberapa bulan itu sudah luluran, kuning-kuningan itu berapa ini? Tanda dia itu menikah, ya. Bisa menikah di luluran. Jadi mungkin kalau sekarang ya, tapi bukan mulai kayak orang sekarang itu ngerok budek ganti alis, bukan begitu. Itu udah dilarang. Nah, orang ngaji bertahun-tahun mungkin ya, bukan ngaji ya istilahnya bukan ngaji efek-efek, bukan itu. Tapi begitu apa namanya jadi pengantin ya sudah ya, masya Allah. Nah, saya lanjutkan kembali di sini. Ini artinya Aisyah ini cuman memberikan satu membagi, bukan berikan ya, membagi bahwasanya, membagi cerita bahwasanya di penghidupan Rasulullah SAW itu terjadi, dan itu diceritakan Aisyah itu memang keadaan-keadaan para sahabat-sahabat yang lain itu memang dalam keadaan bukan orang kaya, sama-sama tidak punya. Jadi jangan sampai dikira Rasulullah itu menyimpan makanan, menimbun-nimbun bahan mak, tidak. Kalau ada orang yang wah ini gimana ekonomi susah, Aisyah menceritakan lebih susah daripada kalian itu. Oh seharian belum makan lah, bahkan kan harian, mingguan itu ya. Nah ya mau bermasak itu sudah apa adanya, enggak seperti ini. Ya kan, yang saat ini mungkin pun lambung, pun mah mungkin kan. Tangannya telat, lantai ini. Ini kan tak terjadi seperti itu, Pak. Ben Allah tak lain kan. Ya. Jangan telat. Hormat. Soalnya sekarang kalau kan dijadikan pengobatan herbal, anggap baik. Kalau memang itu ya sudah, makanannya makanan yang baik, yang mensehatkan, bukan hanya baik tapi halal. Itu mensehatkan, karena makanan tidak halal itu bikin orang tidak sehat. Itu otomatis benar dan saya betulkan, karena apa yang dia makan itu menjadikan pemikiran dia itu pemikiran tidak tenang, kunang-kunangan lain, apalagi banyak. Dia menutupi supaya apa yang dia sembunyikan, apa yang dia makan dari barang yang curian atau dia barang korupsi atau barang yang bukan miliknya, itu bagaimana caranya menutupi tidak ketahuan. Nanti pikirannya kan pikiran kotor, bisa. Begitu orang nyinggung bab itu, ya sudah, pikirannya tidak tenang dan lain sebagainya, ya. Nah, ini orang sakit itu kadang-kadang begitu, bukan karena hanya makan, tapi karena pemikiran-pemikiran itu jauh lebih berbahaya pemikirannya, bermasyarakat. Sampai makanan juga seperti itu. Pentingnya makanan itu bukan halal tapi toyiban juga. Toyib juga halal, tapi diutamakan halal gitu ya, halal. Kalau barang yang jelek otomatis ya, meskipun tidak disebutkan dalam hadis ya, hadis nasi busuk kan tidak disebutkan, tapi sudah busuk ya namanya tidak baik. Apa-apa yang kita masukkan ke dalam perut kita atau tubuh kita ini yang menjadikan kita ini adalah sakit atau menjadikan kita ini sumber-sumber penyakit, itu namanya tidak boleh, namanya penyakit diri sendiri, mendolimi diri sendiri, merugikan gitu ya, merugikan diri sendiri. Apa saja saya kira dimasukkan, lagi dimasukkan, keluarkan lagi, masukkan, keluarkan lagi ini. Nah kemudian dari sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ternyata juga orang-orang yang, kalau kita kan sudah kan sudah tahu, sudah tahu, tidak mungkin Rasulullah itu meminta-minta, tidak mungkin. Tapi kalau dikasih, kecuali harta sodako, ya, sodako tidak ada hadiah, jadi mantu pemberian sudah hadiahi, minum susu di sini.
Hadis yang ketiga wa an Sa'idin, dan dari Sa'id Al-Maqburi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu, bahwasanya dia Abu Hurairah itu marro lewat bi kaumin, pada kaum, baina yadayhim, di depan mereka itu satun, ada kambing, masliyatun, yang dipanggang. Masliyah kambing yang di bawahnya ada apinya, yang dipanggang. Fada'uhu, maka mereka menyeruhu kepada si Abu Hurairah. Fa'aba, maka enggak mau si Abu Hurairah ini an ya'kula, bahwasanya dia si Abu Hurairah untuk memakan kambing yang dipanggang tadi. Wa qala, dan berkata Abu Hurairah, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minat dunia, dari dunia, artinya beliau wafat. Nabi keluar dari dunia, artinya dia wafat. Walam yasba', dan tidaklah penuh min khubzi, dari roti, syairin, yang dari gandum. Maksudnya penuh perutnya, yang kenyang, ya, dari kenyang. Rawi Bukhari. Masliyatun, kalimat masliyatun itu bi fathil mimi, dengan fathahnya mim, sehingga menjadi ma. Ayat itu maswiyatun, maswiyahun. Maswiyatun apa maswiyahun? Punya saya kok maswiyahun, kok tidak ada titiknya? Ya, mestinya ada titiknya nih. Yang tadi yang titik tun. Maswiyatun kan sama, ini apa namanya, panggangan, sama dengan masliyatun ini, maswiyatun yang dipanggang, artinya kambing yang dibakar, kambing guling. Tapi dulu tidak ada bumbu, kambing bakar itu saja. Sekarang kan masya Allah bumbunya itu sudah rempah-rempah komplit pokoknya. Dari pas kurban itu jualan, ada yang jualan bumbu 15.000, ya, katanya versi Padang, saya sedikit. Itu membuat tugas. Tapi di kalangan ibu dulu, suatu ratu ya, kayak ngomong enten, kayak anak kalau berkurang, ya enggak, masya Allah. Nah, hadis ini adalah kata si Abi Sa'id Maqburi, ini dia mendapatkan berita ini dari Abu Hurairah, bahwasanya dia itu pernah lewat di kerumunan orang banyak. Nah, di depannya orang banyak itu ada kambing yang sedang dibakar. Bakar kambing itu biasa. Jadi kalau kita kan mewah, di sana enggak. Makanya ada kalimat, ada hadis kalau orang menikah itu Rasulullah itu aulin walau bisa tinggalah, walimahlah kamu itu walaupun kamu cuman dengan kambing. Kalau kita bukan hanya kok dengan kambing, kok walaupun lah, di sana biasa, kambing itu sudah biasa. Tapi kalau udah nikah, dan ini perintah ini untuk laki-laki, walimahlah kamu, bukan mertuanya yang diperintahkan Pak mantai nih, gitu. Karena kan sing mantu malah mertuanya. Mantai nih, kalau kamu nikah sudah kamu walimahlah walaupun kamu dengan kambing. Itu kan bukan berarti kan kambing bukan satu barang yang buah di sana itu. Lalu Abu Hurairah itu lewat itu, dua orang banyak, kemudian di depannya orang banyak itu ada kambing sedang dibakar.
Abu Hurairah lewat. Lah lewat itu diseru, Pak Abu Bakar Pak Abu Hurairah, bukan Abu Bakar ya. Pak Abu Hurairah sini ya. Tapi enggak, oh enggak mau saya. Enggak mau makan. Mungkin nyamperin dia datang tapi enggak mau makan. Apa katanya kalau tidak mau makan itu? Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dia keluar dari dunia, artinya dia sampai wafat itu belum pernah perutnya itu kenyang roti ya, yang dari syair, dari gandum, roti gandum, bukan giling lembut, bukan roti kasar, belum pernah. Masa saya ya gini. Jadi meskipun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah wafat itu, dia mau makan enak kelingan. Sebagaimana kita ini, kita itu mau makan enak itu diajak mungkin teman atau saudara keluar rumah kemudian makan di warung makan lebih enak biasa. Mungkin kelingan, anakku makan apa? Dulu sama itu dari tahun 98an kan pernah sering keluar ini untuk makan. Itu salah satu teman saya akan jadi imam masjid saya. Itu juga nih ayam bakar kemudian tidak diambil, minta dibuntel karena mau dikasihkan anaknya di rumah. Wah, nek kula mboten gagas rumah. Dulu jangan. Nah, ternyata memang betul. Setelah punya anak, betul. Apalagi betul kata orang itu. Anak sama cucu itu kedekatannya lebih dengan cucu. Nah, saya rasakan itu. Loh, betul-betul kelingan cucu. Anak nggak kelingan anak, tapi lebihnya itu malah ke cucu saya kira. Jadi itu. Ternyata cerita cinta uang orang itu betul. Jadi betul. Kelingan mangan apa jadi teringat itu. Saking dekatannya itu seperti ini. Lina Abu Hurairah sama Rasulullah nih. Diajak makan enak itu kelingan, wah Rasulullah belum pernah kenyang sampai beliau wafat ya. Akhirnya nggak makan, betul makan. Cara bahasa ini Romi oleh Yuli ini, sehidup semati ya itu. Masya Allah seperti itu. Tapi hidup mati bukan Rasulullah wafat berikut wafat itu juga tidak, bukan begitu. Artinya kecintaannya kepada Rasulullah itu sampai seperti itu. Mau makan seenak saja kalian lu konco kemudian ora pernah. Wah, rusak mana wah. Subhanallah. Bisa kita bayangkan bagaimana para sahabat ini kedekatannya dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Kita biasa saja. Ada warga sakit makan sudah blek ini. Subhanallah ini. Nunggu orang tuanya sakit, nunggu anaknya sakit itu kan juga melu mboten sekeco mak ngeten iki. Lagi ke rumah sakit itu malah kelahiran ngeten sing adol celono ngeten iki lho pakaian. Masyaallah. Yang utang mboten besok ya ada kan menunggu kan biasanya seperti itu. Apalagi mungkin anaknya atau mungkin istrinya atau yang lainnya. Jadi tidak berpikiran lain kecuali orang-orang yang memang ya tidak bisa merasakan seperti itu, tidak merasakan seperti itu. Bisa jadi mereka itu malah cari karena susah istrinya sakit kemudian cari hiburan keluar. Alasannya untuk biar di rumah sakit pokoknya sudah nunggu pikirannya kemana-mana harus metu mancing dan sebagainya itu kan malah. Apalagi kalau orang-orang yang tidak benar udah istrinya sakit itu sancang-ancang bolak-balik serep lah udah. Istri sakit mesti kan diobatkan orang malah. Wah kan repot. Kan tidak baik. Kedekatannya kepada Rasulullah itu sampai kecintaannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sampai seperti itu. Inilah siapa? Padahal Abu Hurairah itu masuk Islam belakangan. Tapi banyaknya hadis kepada Abu Hurairah itu, masya Allah. Karena memang Abu Hurairah ini kehidupannya itu ya istilahnya tergantung Rasulullah. Kalau Rasulullah makan, ya makan. Rasul lapar, ya lapar. Kan ada ingat ceritanya nggak? Abu Hurairah itu kayak orang kayak orang kaya nih, lepek. Dikira orang punya penyakit apa ya? Lapar. Lapar. Sampai bawa ayat itu kemana-mana itu. Kalau ayat Allah dilukat bidin
Tahu mana? Sampai ngerti orang ini artinya ayat apa? Orang mendustakan agama itu. Amul miskin gimana? Ya orang wong tanganan wong miskin. Wah, ora mudeng ya. Bawa lagi ke sana. Sampai Umar bin Khattab itu loh ditanya ya seperti itu jawabannya. Orang mendustakan agama itu orang yang tidak memberikan makan kepada orang miskin gitu. Masuknya si Abu Hurairah ini, saya ini lapar itu loh ayat itu. Datang kepada Rasulullah, ayat yang dibacakan Rasulullah paham, cah luwe gitu. Ya kayak luwe ayat yes. Tidak minta terang-terangan. Ada bagian-bagian yang tidak maju. Sebagian-bagian daripada orang yang saya pernah belajar dari beliau ketika bikin proposal itu ditegur ya. Ini permohonan ini mau jaluk. Nah, terus pripun? Ya pemberitahuan saja. Pemberitahuan bahwa ini ada pembangunan masjid atau bahkan pondok pesantren, barangkali bisa adil. Sampai segitunya. Ya. Walaupun saya sendiri masih ya cik nindak nih permohonan itu mau jalan-jalan itu mau bukan untuk pribadi itu mau ternyata sampai segitunya yaitu mengkritisi soal karena tidak meminta-minta tadi nah, insyaallah ya sampai segitu Abdullah kecintanya kepada Rasulullah beliau sudah hafal saja masih teringat punyanya di pemikirannya si Abu Hurairah sampai seperti itu. Hadis yang keempat, Wa Anasin radhiyallahu anhu qala. Dan dari Anas bin Malik maksudnya radhiyallahu anhu qala. Lam yakul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hiwanin. Belumlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memakan atas pada hiwanin, satu meja makan. Hatta sehingga mata beliau meninggal. Wa ma'akala dan tidaklah beliau makan khubzan. Roti ini, khubzan roti murok kokon yang dibikin dari bahan yang tepung halus ini, kokon. Rotinya halus ini. Bukan syairin tadi, bukan gandum yang diuncek mawon, bukan, tapi dijadikan tepung. Rawahu Bukhari, mereka hadis ini Bukhari wa fi riwayatin lahu, dan pada satu riwayat miliknya Imam Bukhari, wala ro'a dan tidaklah pernah melihat syatan kambing samidun yang dipanggang ba'inihi bi'ainihi dengan kedua matanya kotun sama sekali, kedua Rasul di mata-mata kan ya, pandangan beliau. Jadi belumlah pernah melihat Rasulullah SAW itu menyaksikan dia itu sampai wafatnya itu wong manggang kambing di zaman Rasulullah, kemudian Rasulullah diajak makan sampai kenyang seperti itu. Belum pernah kalau menurut hadis ini. Nah, artinya ini bukan larangan kalau kita makan, cuman menceritakan Rasulullah sampai segitunya, sampai segitunya Rasulullah, bukan menumpuk-numpuk atau bernikmat-nikmat dalam soal keduniaan. Walaupun kalau dia mau bisa, Rasulullah itu bisa. Nah, belum pernah makan beliau itu di meja makan, kan yang dihidangkan kalau di meja makan kan bisa kita saksikan waktu sekarang ini. Sebenarnya kita saja yang penghidupannya pas-pasan saja. Kalau puasa itu, kalau tidak puasa kan jarang makan bareng ya, jarang makan bareng, walaupun itu penting sama anak sama istri beliau sebenarnya makan bareng itu penting, penting. Ini nggak makannya dewi-dewi, bangun ini selak lah, ya tidak tiap hari. Janjian mawon, sakitnya mangan bareng kapan dulu lah, rasa neng jobo ngelantar nanti dan di rumah mawon, sak meja itu kan pun masya Allah. Kan kalau naik Ramadan itu kan
Nggih, kan rada mesra ngoten lho nggih. Ibuke wis membagikan. Wong pira wis dibeli kabeh ngoten nggih. Tinggal lauke kan mboten nasine pun ditanduki kabeh kan biasane kan ngoten. Nek pas di rumah, tapi nek kula nek Ramadan jualan. Mungkin bisa dihitung mungkin 3 kali 4 kali buka ini di rumah. Hampir itu ya. Mari. Karena ya buka bersama sing ladeni wong liya nang masjid itu. Buka bersama di masjid, kalau tidak buka bersama di masjid ada safari Ramadan di Solo Raya, ikuti Ramadan Solo Raya. Jadi ya ada mami mereka jarang di rumah. Itu terakhir mereka terakhir udah pun 2 hari atau 3 hari yang akhir dari bulan Ramadan biasanya udah di rumah. Itu kan ini loh bareng menandakan makan di meja itu maksudnya makanannya banyak yang hijau ini. Meja ini maksudnya makan bareng yang hijau. Jadi kok warna-warna zaman ini sak warna belum tentu. Kalau kita kan masya Allah minuman saja pun warnanya warna-warna abang, kuning, hijau dan masya Allah. Ini masya Allah. Wallahu a'lam mendapatkan kebenarannya walau alam ya teman nge-share itu anak umur berapa 15 tahun kena stroke. Lalu ternyata dia itu tiap hari itu konsumsi minuman-minuman anu perpedo minuman saksi wah benar boleh percaya boleh tidak bukan hadis ya. Tapi kalau dilihat daripada kenyataan yang ada itu memang katanya minum-minuman yang seperti itu ya kurang sehat. Kalau kita ya dihindari. Kalau sudah kejadian seperti itu kan ya, masya Allah kita menjaga jalan kesehatan. Stroke dulu tuh stroke kan umur 50 lah begini anak-anak. Karena zaman dulu itu makanan itu masih tidak sebagaimana sekarang ini ya. Masya Allah. Ya aman lah kita. Suplemen dan masya Allah. Berangkat ini bapak kalian ini yang saya sampaikan untuk malam hari ini. Soal tentang jika yang akan datang. Aku boleh hanya astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.